Muslim tak perlu tahu perbedaan qiraah dalam surat Al-Fatihah. Para ulama telah sepakat bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tetapi mereka, para ulama itu berbeda pendapat dalam beberapa hal. Di antaranya adalah perbedaan pertama tentang ayat pertama, apakah basmalah ataukah alhamdulillah. Menurut madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengatakan bahwa basmalah adalah ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah dan wajib dibaca setiap kali membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Sedangkan menurut madhab Imam Maliki radhiyallahu an bahwa basmalah bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Bahkan hukumnya makruh dibaca di dalam sholat tatkala membaca surat Al-Fatihah. Baik itu sholatnya sir pelan maupun sholatnya jahar. Sehingga apabila kita mendapati seorang imam yang dalam sholat jahar, sholat keras, tetapi langsung membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, berarti dia adalah pengikut madhab Maliki. Bagi pengikut madhab Imam Maliki radhiyallahu an, maka ayat pertama adalah hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang kedua, ar-rahmanir rahim. Ayat yang ketiga, maliki yaumiddin. Ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau pengikut mazhab Maliki, ayat yang keenam adalah suratul ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita sebagai penganut pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, maka hendaklah tatkala membaca suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu tanpa diputus. Mengapa? Karena ayat yang pertama adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang ketiga, ar-rahmanir rahim. Ayat yang keempat, maliki yaumiddin. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh, tarik nafas, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Perbedaan kedua, 4 perbedaan membaca alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, alhamdulillah. Yang keempat, alhamdulillah. Qala al-Imam Ibnu Atiyah al-Andalusi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi. Telah berkata oleh Imam Ibnu Atiyah al-Andalusi dalam tafsir beliau, wa ajma'a sab'atu wa jumhurun nasi ala raf'id dali min alhamdulillah. Telah sepakat oleh para imam ahli qiraah yang 7 dan oleh mayoritas manusia kaum muslimin atas rafa'nya huruf dal dari lafaz alhamdulillah. Itu pertama. Ini yang disepakati, alhamdulillah. Wa ruwiya an Sufyan bin Uyainah wa Ru'bah bin al-Ajjaj, dan telah diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dan dari Ru'bah bin al-Ajjaj, alhamdulillah, alhamdah.
bi fathid dali dengan fathahnya dal. Wa hadza ala idmari fi'lin. Bermula ini atas menyembunyikan fi'il. Waruya anil Hasan ibn Abil Hasan wa Zaid ibn Aliin. Dan diriwayatkan dari Hasan bin Abil Hasan dan dari Zaid bin Ali. Dibacanya alhamdulillah. Bikasri dali dengan kasrah dalnya ala itba'il awwali atsaniyah atas mengikutkan yang awal pada yang kedua. Jadi dibaca alhamdulillah. Waruya an ibni Abi Ablah dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Ablah alhamdulillah bidhammid dali wal lami dengan dhammanya dal dan lam. Jadi alhamdulillah ala itba'its tsani wal awwali atas mengikutkan yang pertama dan yang kedua. Ini membaca alhamdulillah saja 4 perbedaan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu tentang bacaan Malik bil alifi. Malik berarti maliknya panjang. Malik au Malik bi ghairil alifi. Malik pendek bi ghairil alifi dengan tanpa alif. An Sa'id bin Musayyib mursalan. Telah diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib. Musayyib yaknya kasrah, ada yang membaca yaknya fathah. Sa'id bin Musayyib mursalan dalam keadaan mursal. Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung kepada Rasulullah SAW tanpa melalui sahabat. Itu namanya hadis mursal. Sedangkan Sa'id bin Musayyib adalah seorang tabi'in, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Sa'id bin Musayyib, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman yaqra'una. Ada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Abu Bakar dan oleh Umar dan oleh Utsman yaqra'una, yaitu membaca oleh mereka semua Maliki yaumiddin, ma-nya panjang, Maliki yaumiddin. Wa awwalu man qara'aha, dan bermula orang yang membacanya Maliki yaumiddin pendek, Maliki yaumiddin maliknya pendek, Marwanu yaitu Marwan, kata Sa'id bin Musayyib. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4000. Wa Tirmidzi dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2928. Wa qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala fi tafsirihi, dan telah berkata oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsir beliau, wa sahhul qira'ataini, bermula sesahih-sahihnya dua bacaan, fit tilawati di dalam tilawatul Quran, indi menurutku, wa hiya qira'atu man qara'a, bermula dia yaitu bacaannya orang yang membaca Malik bi ma'nal mulki, maliknya pendek, bi ma'nal mulki dengan makna kerajaan. Jadi kalau maliknya pendek bermakna raja atau kerajaan. Wa fadilatu ziyadatil maliki 'alal maliki, bermula fadilahnya, keutamaan atau kelebihannya menambahi lafaz malik pendek 'alal maliki atas lafaz malik yang panjang. Idz kana ma'luman, karena ada yaitu diketahui, anna la malika, sesungguhnya tidak ada raja yaitu mewujud, illa wa huwa malikun, kecuali bermula dia adalah seorang yang memiliki. Waqad yakunu, dan kadang-kadang ada, al maliku, oleh orang yang memiliki, la malikan, tidak seorang raja. Jadi menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, yang paling sahih adalah bacaan malik pendek, Maliki yaumiddin, karena maknanya adalah raja penguasa hari agama, yaitu hari kiamat. Tapi kalau dibaca maliknya panjang juga ada riwayatnya. Jadi dua-duanya boleh. Inilah 3 perbedaan untuk sementara sebagai salah satu jawaban kami kepada para misionaris yang mempermasalahkan Al-Qur'anul Karim, katanya tidak asli. Kalau tulisannya Arabnya masih asli, hanya saja tilawahnya, qiraahnya yang banyak varian. Kemudian juga tafsirnya, tetapi Al-Qur'annya masih tetap asli murni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak perbedaan-perbedaan
di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi waktu sudah 10 menit lebih. Kita cukupkan 3 perbedaan ini saja. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan barokah kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq.